Halo friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gadget Channel yang suka ngebahas ringan-ringan soal otomotif dan gadget. Kali ini kita mau nyobain Xpander Cross 2022 dan ini masih baru banget, baru dari pabrik, orangnya pesen teman kita. Dan kita mau bahas dulu pertama kesan-kesan dan alasan apa beli Xpander Cross ini 2022 sama juga eksteriornya. Kita cek langsung aja sama yang punya ya. Oke, yuk. Kita lihat dulu nih eksterior dari Xpander Cross 2022 yang merupakan facelift dari generasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi samping, kita lihat desainnya ini sebetulnya nggak terlalu banyak perubahan dari samping ya. Sama seperti yang sebelumnya, kesannya itu masih agak-agak lumayan kental dari MPV, karena ini memang basicnya adalah Xpander itu juga MPV. Lalu yang lumayan banyak perubahannya itu ada di bagian depan sebelah sini nih. Jadi kalau di bagian depannya ini sudah lebih, desainnya lebih agak mengotak gitu. Terus juga dari sisi lampunya juga ada perubahan desain yang nuansanya kental banget dengan SUV. Kemudian dari grill juga sudah seperti SUV juga, karena memang Xpander Cross ini masuknya ke SUV. Terus dari sisi ini kacanya udah pakai V-Cool ya, V-Cool hampir keseluruhannya. Lalu kalau untuk kesan-kesan gue terhadap Xpander ataupun Xpander Cross itu kembali ini subjektif sih. Looks-nya itu agak-agak futuristik gitu. Jadi pas pertama kalinya Xpander keluar juga waktu itu lumayan kesannya tuh futuristik. Jadi karena lagi-lagi ini subjektif, gue orang konvensional, gue lebih menyukai yang konvensional desainnya. Jadi pasti banyak orang-orang yang kontra dengan pendapat gue, karena lagi-lagi ini subjektivitas. Menurut gue kurang tertarik dengan desainnya si Xpander gitu, karena ini terlalu futuristik buat gue gitu. Tapi kalau buat orang kebanyakan sih pasti bisa dibilang pada suka nih, karena emang terbukti dia cukup laku di pasaran gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, dia itu lumayan yang jadi benchmark untuk di low MPV. Karena apa? Karena fitur-fiturnya pada saat dia Xpander ini keluar itu yang cukup yang komplit dan terdepan, sehingga jadi benchmark buat MPV di kelasnya. Rata-rata semuanya jadi mau nggak mau ngikutin standarnya yang diterapkan di Xpander ini dan juga Xpander Cross gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita ngobrol-ngobrol langsung sama yang punya ya Xpander Cross 2022 ini. Kita cek aja ya, yuk. Oke friends, kita sekarang ketemu sama yang punya Xpander Cross 2022, salah satu teman kita, Om Ilar gitu ya. Apa kabar Om? Halo. Oke. Om. Ya, ini kita pengen tahu alasan-alasan Om Ilar untuk memilih si Xpander Cross 2022 ini. Sebelumnya sebelum memilih Xpander Cross 22 ini saya mempunyai 3 kandidat ya kan, dari Toyota sama Honda, BRP sama Suzuki ya, mohon maaf, GL7 ya. 7. Ya, setelah saya review dua-duanya lumayan juga dia bagus, tapi setelah ketiga saya ngecek yang Xpander Cross itu, kayaknya saya lebih tertarik dengan Xpander Cross ini karena selain dilihatnya mewah, elegan, apalagi interiornya juga lebih bagus juga, terus daya muatnya juga lebih luas ya, apalagi saya mempunyai keluarga besar
apalagi kalau misalnya untuk dibawa mudik pulang kampung masih muat lah untuk banyak gitu. Ada 3 baris juga gitu Iya, ya. ada 3 baris juga. Terus waktu ngangkat ini berapa harganya? Untuk waktu harga itu? normalnya itu kan di ini 335 ya. Kebetulan saya dapat diskonan dari pihak dealernya. Selain itu kita untuk pembayarannya cash. Jadi kita dianjurkan melalui link Tokopedia. Ya lumayan dapat diskon juga dari Tokopedia-nya. Ada cashback gitu Ada ya. cashbacknya juga. Lumayan gede juga berarti ada ya. potongan lumayan lah sekitar 13 sampai 15 jutaan. Oke, gede Iya. juga tuh. Oke. Terus mungkin kita coba bawa keluar Xpander Cross 2022 ini dan bisa dilihat ini masih grace ya. Jadi kita terima kasih banget nih sama Om Ilar gitu udah mengizinkan kita untuk jalan bareng-bareng review dari Xpander Cross 2022 yang belum ada plat nomornya, masih grace anyar. Oke, langsung kita cek interiornya aja ya. Oke friends, kita sekarang udah di dalam Xpander Cross 2022. Sekarang kita mau ngeliat dan mau nge-review sama mungkin ada vlogsnya sedikit dari interior sama fitur-fiturnya Xpander Cross ini. Kita mulai mungkin dari baris ke belakang ya. Baris paling belakang ini ada 3 baris. Mungkin dari Om Iqbal gimana kesan-kesannya di belakang di baris ketiga? Kesana ya, bangkunya terlalu tegak kayaknya ya. Kalau dibanding sama Toyota Rush, bangkunya tegak dan kayaknya kakinya lebih menopang si Rush kayaknya menurut gua. Bangku belakangnya, kalau bangku belakang, tapi kan bangku belakang bukan buat orang dewasa ya. Di sini ada power outlet, ada cup holder. Joknya sih nyaman, tapi masih rada keras ya. Kok malu-malu sih, Bah? Iya, begitulah kira-kira. Driver sekarang. Oke, dari gue yang belakang dengan tinggi gue 175, ini gue ngangkang posisinya sekarang. Kepala hampir mentok, sisa 2 jari doang kayak ini. Tapi ya kembali lagi karena belakang biasa bukan buat orang dewasa, aman sih harusnya. Untuk bagasi ngeliatin buat barang di belakang dengan kondisi kursi di belakang dibuka sih masih cukup. Taruh koper yang ukuran besar juga masih muat. Cup holder juga di kiri ada. Tempat handphone ada. AC ya lumayan terasa dari sini. Ini double blower ya? Nah, oke. Nah seperti biasa. Nah ini yang kemarin kita masalahin ini sabuk ini ternyata memang kayak udah standar ternyata ya. Di tengah ya. Tapi finishingnya lebih bagus dibanding Rush ya. Iya. Jauh Taruh kayaknya. penempatannya. Kalau harus kan yang Kayaknya jauh mendingan ini mending Rush. Nah, Iya, betul. iya. Finishingnya Oke. lebih bagus. Terus di sini kalau lihat dari di depan nih kursi ini ada buat cantolan buat tambahan car seat buat anak-anak udah disediain di sini. Nah ini ini coba kalau lu ternyata ini buat ini apa namanya? Armrest ini. Iya, Ini Oh, ada armrest. armrestnya? Ada armrest. Soalnya di sini ada cup holder kan kelihatan. Oh. Nah, ini baru yang namanya mobil. Mobil sini Waktu- nggak pakai armrest, Pak. Rush lu nggak ada. Toyota Rush nggak ada ya masalah ya? Nggak ada. Oh iya iya. Kayaknya berapa, Res? Di mirip-mirip lah. 303. Oh, ada 3 tapi di tengah-tengahnya kalau Rush nggak ada. Rush nggak ada. Armrestnya sama Ini cup ada. holder. Gitu. Oke. Jadi mendingan Xpander ya? Iya. Enggak, kalau mau ngomong aja. Nggak usah ditahan. Ongkos cetak emblem yang mahal tuh. Oke, terus ya ini lampu, Si halogen. masih halogen ya sudah. Paling belakang itu sih yang bisa direview. Silakan yang di tengah. Boleh, gua dulu deh. Di tengah yang pertama kali gue lihat ini nih yang di balik Yang di balik jok kantong. Dia ada 3 kantong. Ada 1 kantong gede kayak biasa di bawah, sama ada 2 kantong kecil nih. Ini lucu juga ya buat handphone ya. Jadi ngambilnya ngerogohnya nggak perlu terlalu dalam. Terus di pintu buat cup holder banyak, gede lah, bisa 3 botol nih kayaknya. Terus kalau bahan ya masih sama lah ya, standar, masih
plastik, cuman ada teksturnya nih. Ini ya mirip-mirip teksturnya kayak Mirage nih. Terus apa ya? Enggak, emang mirip sama. Terus sabuk pengaman belum bisa diatur ketinggiannya. Ini apa sih, handle ya? Handle atas ada semua, kecuali justru yang pengemudi malah nggak ada ya. Rata-rata pengemudi Nggak ada ya? Ya sekarang nggak ada. Itu yang kayak gini modelnya 75.000 nih om, kalau mau dibeli itu. Oh ini? Iya. Oh tapi ini ya bisa. Yang model kayak gini nih, yang flip up. Kalau kata temen aku malah jadi kayak ini katanya om. Kayak apa? Kayak supir angkot. Oh. Iya sih. Maaf. Cuman kayaknya nggak enak aja dilihat gitu, yang lain ada. Oh iya. Terus AC double blower, ada 4 jendela nih, pengaturannya juga ada. Di tengah konsol ada power outlet, ada 2 USB-C, ada 1 USB-C sama USB A ya. Iya. USB A. Akomodasi enak, masih enak lah. Ini kulit asli apa itu om? Apa sarung? Kulit ya? Kulit dari sana. Oh dari sananya ya? Iya. Terus duduk, paha lumayan tersangga dengan baik. Legroom masih lega. Ada, udah sih. Coba om, lanjutin om. Kali nemu lagi. Dari gue apa ya? Nuansa karbon ya, agak-agak ada gaya-gaya karbon sedikit lah di di armrestnya. Lainnya di apa sih ini? Sebutannya apa ini ya? Tahu apa? Handle. Handle gripnya belum ada gantungan buat baju. Oh ya. Biasanya Itu yang di jok tengahnya kan om bisa dibuka gitu. Udah. Udah. Iya, dari armrest sudah. Oh iya. Seat belt ada 3, Iya. jadi lengkap untuk pintu keamanan. Jok tengah juga bisa dimaju mundurin ya. Iya, bisa Mundurin jadi oke. Sama. Ya, sama dengan ras berarti ya. Sama tadi ini ngelipet bangkunya cukup 1 tuas. Ya, 1 tuas angkat langsung lipat. one tumble down apa kalau nggak salah itu namanya. Ya. Gitu aja sih dari gue, kan tadi udah dibahas semua. Gue silakan. Oke, dari depan sekarang. Untuk dashboard nih udah ada airbag. Kalau di sini Om Miller airbagnya Ya. ada apa aja nih? 1, 2 ya. Samping? Samping enggak kayak. Enggak ya. Jadi airbag penumpang depan sama di Supir. driver. Iya. Terus kesan gue untuk interior depannya nih, ini cukup eksklusif ya ngeliatnya ya, penataannya dan juga dari desainnya ini ada yang kayak silveran, ornamen silver, terus juga ada sedikit ornamen seperti agak-agak chrome di sini. Terus untuk dashboardnya, untuk kompartemennya tunggu sebentar. Ini juga nutupnya oke, ini masih yang harus diceklekin dulu. Terus dari fitur-fitur yang di depan ini ada power outlet di depan. Terus cup holder, ada 2 cup di sini bisa. Di samping ada untuk slotnya tuh ada 1, 2, 3 dibagi 3, jadi cup holdernya di sisi sebelah kiri di sisi pintu. Terus Rem tangan udah Konsol tengah ini udah bisa dibuka kan? rem tangannya oke. Ini juga untuk kompartemen yang tengah ini juga ada juga, sekaligus buat armrest juga. Ada Apalagi nih, kulkasnya sih belum kayaknya. Masih harus pesen dulu tuh di e-commerce. Terus kalau untuk rem tangan tadi gimana? Itu rem tangannya model Oh, pencet. rem Udah. tangannya model pencet. Oke, udah Elektrik. ras Lalu juga gitu belum? Aduh. Sama belum ya? wireless charger. Ada wireless charger juga. Ras sudah belum? Ras belum. Terus yang menarik itu tadi di panel instrumen di depan untuk dashboardnya itu bisa dirubah-rubah ya saya? Iya, untuk kilometer Nah, kilometer itu bisa tampilannya bisa berubah. Ada 3 tampilan. 3 tampilan yang apa aja tuh, kayak gimana tuh tampilan? Oh, bentar. Bisa sambil jalan ya? Oh, nggak bisa. Oh, bisa harus ini. Asas. Oke, jadi
udah tilt steering juga kan ya? Iya. Udah tilt steering, Iya, teleskopik udah belum? teleskopik belum. Belum juga. Teleskopik belum, tapi tilt steering udah. Lalu untuk di visor-nya ini vanity mirror ada sebelah kiri, sebelah kanan kayaknya nggak ada mirror. Kalau lampunya juga kayak belum ada, tapi sayangnya ini masih diplastikin nih karena sekali lagi ini mobil masih grass banget, plat nomor belum ada. Kita pertama kalinya rame-rame sama yang punya nih Om Ilar muter-muter, jadi ini masih diplastikin, belum bisa apa namanya dibuka-buka untuk si vanity mirrornya. Itu aja sih kalau dari di bagian depan, dan kayaknya sih oh ya untuk apa namanya fitur-fitur yang ada di setir apa aja tuh Om? Ini ada yang buat volume ya. Semua untuk dari radio tuh, audio, kontrol ya. Terus yang ini nih, Ini buat fitur buat setting Dashboard. Dashboard, iya. yang Ada cruise control kan ya? Cruise control ada terus sih. ini cukup lengkap sih, kontrol ada. Sebelah kanan. Ada cruise control. Ada semua. Tapi belum ada pin. Ada belum ya? Kalau untuk si apa spion nih udah retractable yang itu. Iya, langsung Oh, motor. Oke, spionnya juga udah retractable yang elektrik. Audio juga Twitter udah ada. Tapi dia manual juga Oh, bisa iya, deh. ada. Audio Twitter udah ada di depan, 2 kiri kanan. Apalagi ya? Di bawah juga berasa kayak Iya. ada AC-nya. Berasa dingin kaki. Climate control ada ya? Waduh, hijau. Terus apa lagi sih? Udah sih kayaknya ya. Sudah. Dari bagian depan. Apa namanya? Untuk di dashboard ini juga seperti layaknya mobil-mobil generasi sekarang udah pakai Android, layar Android. Jadi kalau gue bilang sih ini bisa interior yang warna gelap dibandingin yang, karena ada versi juga expander yang warnanya terang ya, interiornya lebih beige. Ini untuk 2022 ini expander cross warnanya gelap, warna hitam dengan jahitan-jahitan apa namanya yang asli dari kulit dijahit, juga nambah sisi eksklusifnya gitu untuk bagian dalam si expander cross ini. Airbag berapa nih airbag? Airbag tadi 2 ya? 2, 1, 2. 3 aja. Iya. Kelas 6 dong. Kelas 6 ya. Akhirnya. Crossnya juga gitu. Jadi Apa jangan-jangan makin banyak airbag itu membuktikan kalau pengemudinya bodoh-bodoh ya? Jadi masih juga Bisa kayak gitu. mobil mobil safety itu airbagnya banyak. Itu aman. Kan sekelas Palisade. Kesan berkendara kali ya. oh iya. Walaupun belum banyak cuman Oke. Kalau dari depan ya, pertama untuk bantingannya dulu sih gue ngerasa nih masih oke lah gitu. Walaupun agak terasa keras dikit, tapi masih lumayan oke gitu. Terus juga untuk ini joknya yang udah kulit dan dijahit rapi ini, joknya sih gue bilang agak sedikit loose. Jadi nggak jejek banget gitu, tapi dibilang nggak baket banget, tapi masih tergolong nyaman lah untuk dari sisi kalau empuk-empukannya sih cukup lah menurut gue gitu sih. ya ini lumayan kedap sih menurut gue. Ini lumayan gede. Dibanding ya lagi-lagi. Dibanding ras ya. Jadi Ya lebih- kalau dibanding Miret sih ya jauh lah, ini lebih kedap. Kalau dibanding Ras gimana kira-kira? Oh ya, tadi di belakang gimana bantingannya? Kita coba jalanan Nyaman ini. sih. Nyaman Masih ya? ini, dan apa namanya, nggak, suara dari ini juga nggak masuk ke dalam. Dia udah dipakai jalan kemana aja Om? Belum. Belum? Belum, baru kali ini keluar. Oh gitu? Iya, Makanya tadi gue bilang ini pertama kalinya ini pertama mobil kali ini keluar. dibawa jalan-jalan Tanpa plat nomor. tanpa plat nomor karena kita review nih. Makasih Iya. banget nih Om Ilar nih sebelumnya. Kira-kira kesannya gimana Om walaupun baru dijalanin sedikit? Sesuai ekspektasi Kesannya kah, atau- kalau baru ini ya sesuai ekspektasi juga, terus enak banget. Apalagi di setirnya juga kan lebih ringan, terus si kaki-kakinya lebih enak. Iya bener. Apalagi? Eh, Tol nih rasanya. iya,
kita pengen nyoba di jalan-jalan yang menurut kata orang kalau ras lagi mohon maaf kalau expander itu nggak kuat di tanjakan, tapi kita pengen nyoba gitu. Apakah benarkah seperti itu? Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti setelah ada plat, insya Allah kita akan nyoba jalan ke Jawa Barat. Waduh. Naik gunung, turun gunung, kita coba. Apakah kuat apa enggak? Harusnya sih aman Om. Mudah-mudahan. Udah. Adik ipar gue soalnya pakai expander juga, expander ultimate. Kalau dia bawa nanjak mau kayak apa juga selama ini sih masih Ini aman. Om. Tergantung yang ini berarti Om ya. Tergantung Tergantung pengemudinya. Pengemudinya ya. Faktor terbesarnya kayak di situ. Saya awalnya pengen tuh Om sama Ultimate itu. Heeh. Karena mungkin kalau Ultimate itu lebih ini ya, lebih apa ya, anak muda gitu ya. Iya. Apalagi darah saya kan darah muda, masih belum tua lah. Lebih bagus itu. Aduh, bentar. Kita kalau mau putar balik Iya, ke situ Bisa. juga udah nggak apa-apa. Ini masuk oh iya. kanan. Kameranya juga udah 360 ya? 360. 360. 360. Ras udah belum? 300 jutaan ya ini ya, hampir sama ya, tapi udah kameranya. Metode si kamera itu ada 2. Ada 3, mohon maaf. Ini Oke. sama sekeliling. Oh, jadi ada 3 mode di display di kamera 360-nya. Masuk ke kanan aja mungkin. Kiri habisin kosong belakang. Masih dikasih tahu kosong belakang kan ada kamera. Iya. Masih nunggu. Kita belum terbiasa dengan teknologi ini. Iya. Maaf ya Bal. Emang Tapi untuk bantingan setirnya benar-benar enak banget ya, Om ini. responsif. Responnya ya. Karena Terus elektrik. kalau untuk di ini ya, mohon maaf baru ini nih. Untuk di apa nih namanya? Iya. Apabila misalkan kita lagi di jalan tol, kalau misalkan kita untuk ngeduluin ya, kita bisa pencet DS. DS itu kayak semacam nurunkan gigi gitu. Iya. Iya itu. Kalau di ras ada nggak ya? ada lah. Oh, ada. Oke. Kalau yang itu ada lah. Oh iya. Ini topiknya apa sih hari ini? Semua mobil pokoknya dibandingin sama ras. Loh kan ini kan head to headnya masih itu. Tuh. Head to headnya. Ya harga-harga mirip, tapi fitur lebih lengkap sini kayaknya. Oke. Saya lebih terkesan untuk ini ya. Enak. Kalau dibanding mobil yang punya saya itu yang 2013, karena dia kan kalau misalkan untuk ngeduluin itu mesti harus turun gigi kan. Kalau ini Langsung dengan pakai. secara otomatis dengan ada tombol di samping kanan itu, udah langsung turun. Boleh. Oke, friends, itu tadi kita udah nge-review interiornya si Expander Cross 2022. Ya, ada komparasinya juga sih tadi sama yang head to headnya sama ini Toyota Rush gitu ya. Jadi kesan-kesan kita sih ini mobil nyaman, sesuai dengan ekspektasi yang punya, karena ini mobil masih grass dan ini pertama kalinya dibawa jalan keluar. Jadi so far ini tidak mengecewakan lah untuk Expander Cross 2022 ini. Oke, thank you. Oke friends, itu tadi kita udah jalan-jalan bareng sama yang punya Expander Cross 2022, sekaligus nge-review luar dalamnya juga. Jadi kesan-kesannya adalah ini mobil emang untuk di kelasnya cukup tergolong yang paling nyaman, paling enak, dan secara looks-nya pun juga lebih gagah lagi si Expander Cross versi facelift ini. Oke, thank you udah nonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share. Terus subscribe YouTube channel ini. Oke, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Salut!